Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Kayaknya kalian saat ini lagi liburan nih. Ada yang lagi keluar kota, ke rumah nenek, kakek, dan sebagainya. Selamat liburan ya semua ya. Pada saat liburan ini aku mau cerita nih sama kalian, karena aku baru aja itu ngecek email dan ada satu email masuk dari, sebut aja namanya Kikan nih ya. Jadi dia itu seorang pramugari nih guys. Dia ada cerita yang menurut dia tuh serem banget, dia ngalamin sendiri. Jadi Mbak Kikan ini dia pramugari. Nah, suatu hari waktu dia melakukan penerbangan gitu, nah dia tuh ngitung istilahnya jumlah dari yang naik ke pesawat, tapi bolak-balik dihitung itu nggak sama gitu. Jadi dia sama temennya ngitung, tapi sama-sama nggak sama nih yang dihitung. Si Mbak Kikan sama satu lagi temennya itu nggak sama gitu berdua. Jadi mereka tuh ya bingung gitu. Akhirnya si Mbak Kikan ini terus ngitung, nyoba lagi. Karena udah delay, jadi kan pesawatnya delay gara-gara ngitung-ngitung kayak gitu kan, lama. Akhirnya datanglah salah satu tuh ya, temennya Mbak Kikan juga ikut ngitung. Udahlah katanya, ini udah pas kok gitu, kok malah kelebihan. Jadi Kikan ini menghitung lebih, sedangkan temennya itu pas gitu. Nah si Kikan bilang, ini kan katanya udah gue hitung berapa kali gitu kan, kenapa dihitung tuh selalu lebih gitu. Nah si temennya bilang, enggak kok, pas kok gitu orangnya. Udahlah katanya, temennya orang lebih, tapi kan istilahnya temennya 2 orang ngitung itu pas gitu, kayak udahlah katanya. Udah akhirnya mereka tetap melakukan penerbangan tuh. Nah di penerbangan itu bagikan itu kan tadi yang hitung gitu kan, kursinya itu ada berapa orang-orang yang istilahnya naik di pesawat itu kan. Nah dia itu ngitung itu yang paling pojok belakang itu, menurut dia tuh ngelihat seseorang tuh yang berpakaian selayaknya penari. Lo tau nggak penari ini guys, penari Bali. Nah, sedangkan pesawat ini menuju ke Semarang waktu itu. Dari Jakarta ke Semarang gitu kan. Nah, dia ngeliat seorang penari yang pakainya tuh kemben gitu. Pokoknya ya itulah, pakai segala macem gitu loh di kepalanya gitulah. Tahu kan ya tari Bali gimana sih? Nah, seperti itu. Nah, Mbak Kikan sendiri bingung gitu, kenapa sih gitu kok ada penari di pesawat? Tapi karena dia udah naik pesawat dan dihitung juga sama Mbak Kikan, ya sudahlah gitu kan pikiran Mbak Kikan. Nah dulu nih, ini kejadiannya tuh sekitar tahun 2004 katanya. Nah pada saat itu kan, pada tahun 2004 itu kan selalu ada apa sih namanya kalau di pesawat tuh, kalau kata Mbak Kikan, jadi memberitahu gitu, menginfokan kepada orang-orang yang naik pesawat gitu tentang caranya, kalau misalnya ada apa-apa gitu diinfokan gitu kan. Bagikan kan di tengah-tengah pesawat itu dia menginfokan gitu segala macam. Nah pada saat dia info kayak gitu, tiba-tiba tuh si penari itu berdiri dan menari-nari di tengah gitu. Mbak Kikan yang ngeliatin sampai bengong gitu, ini apaan sih si penari gitu kayak gitu kan. Nah temennya bilang, Mbak Kikan kenapa berhenti gitu ngomongnya. Terus Mbak Kikan bilang, itu gue lihat penari apa sih, nggak ada penari katanya gitu. Pas dia lihat lagi ke arah situ, enggak, tuh penari itu kembali duduk gitu. Ya udahlah ya Mbak Kikan, oh oke, berarti dia udah tenang gitu kan pikiran dia. Nggak mungkin juga dia tuh ngomong yang gimana sama istilahnya penumpang gitu kan. Itu kan dia ngerasa harus dengan sopan atau gimana gitu menyuluhkannya gitu kan. Udahlah, akhirnya bagi-bagi snack nih, jamnya bagi-bagi snack. Mbak Kikan kan yang bagi-bagiin tuh snack-snack ke penumpang-penumpangnya. Nah penumpang itu pun semuanya pada dibagiin. Nah si penari ini kan paling aneh gitu menurut Mbak Kikan sendiri, yang pas dia mau bagi gitu kan, bagi nggak ya gitu kan. Tapi soal aneh gitu pakaiannya gitu, Mbak Kikan kan ngerasa aneh banget ya, tapi ya tetap dibagi gitu. Pas dikasih gitu kan roti gitu ya ke si penari itu langsung ngeliatin Mbak Kikan gitu, natapnya tuh kayak melotot gitu ngeliatin Mbak Kikan mukanya. Dia kan langsung, ih kenapa gitu, ada yang salah gitu, gue cuma ngasih snack. Sudahlah ya, Mbak Kikan langsung pergi gitu. Nah Mbak Kikan kembali ke dalam sana. Nah disitulah Mbak Kikan ngeliat ada seorang bapak-bapak yang pakaiannya tuh kayak hitam-hitam semua gitulah pokoknya ya.
dia tuh baru keluar dari kamar mandi. Nah tiba-tiba tuh ternyata si penari itu tiba-tiba udah ada di deket bapak-bapak itu. Nah Mbak Kikan kaget ngeliatin penari itu kok udah ada gitu deket bapak-bapak itu. Terus dia langsung bisik-bisik gitu sama bapak itu, bisikin bapak itu, bapak yang pakai baju hitam-hitam itu. Nah terus Mbak Kikan yang melongo gitu kan, ih lah, oh jadi bapak ini kenal gitu kan, dalam hati Mbak Kikan, jangan-jangan bapak ini kenal anaknya apa siapanya gitu kan. Mbak Kikan ngeliatin melongo gitu. Terus si bapak itu nyamperin Mbak Kikan, terus dia bilang ini, apa kamu lihat-lihat gitu, ini tuh punya saya gitu. Kan hah, begitu yang bengong gitu, punya dia maksudnya gitu kan. Nah si penari itu jalan gitu sambil lenggak-lenggok gitu, sambil kayak orang nari, tapi jalannya kayak orang nari ya, orang nari gitu di pesawat sambil ngikutin si bapak itu. Bahkan makin wah ini makin nggak normal nih, kayaknya bukan orang gitu kan. Perhatiin kakinya tuh yang kakinya tuh nggak naplak sama sekali gitu kan di bawah. Kemudian si bapak itu yang melotot gitu sama Mbak Kikan, aduh maksudnya apa, siapa bapak itu gitu kan. Sudahlah Mbak Kikan tetap tenang gitu kan, di dalam pesawat itu tetap tenang, dia nggak mau rasa gerusu, ketakutan atau gimana gitu kan. Udah si perempuan itu akhirnya duduk gitu, tapi itu duduknya nggak sama bapak itu ya, bapak yang baju hitam itu enggak, dia duduknya justru dua orang di belakangnya katanya, malah perempuan itu malah yang paling pojok banget. Sudahlah si Mbak Kikan ngeliatin aja bangku itu. Temennya ngomong, kenapa Mbak gitu, enggak, kamu lihat yang di pojok itu enggak, siapa gitu, itu penumpang yang di pojok, kosong Mbak itu bangkunya katanya temennya. Hah, Mbak Kikan langsung oh tambah yakin kalau dia tuh ngelihat bukan yang bener-bener manusia gitu kan, kasat mata nih kata dia. Dia mau ngomong pun gimana ya ngomongnya, nyampein ke orang-orang, dia juga takut ke teman-temannya itu kan. Sudahlah akhirnya udah, pas Mbak Kikan lagi mau duduk, tiba-tiba ada si bapak itu yang mau ambil kopi tuh, bapak yang baju hitam-hitam itu. Dia ngomong, Mbak Kikan, kamu tuh katanya bisa lihat ya katanya, kamu jangan macem-macem, dia itu punya saya katanya gitu. Kamu bisa lihat dia, tapi kamu juga boleh macem-macem karena dia itu punya saya gitu. Itu saya, jadi mungkin kayaknya itu peliharaan si bapak itu kayaknya ya, semas kayak jin-jin gitu kali gitu, ngikutin si bapak ini gitu kalau menurut Mbak Kikan gitu kan. Dan Mbak Kikan diem aja lah, yang melotot juga si bapak kan, dia takut gitu kan, udah diem aja gitu. Akhirnya ya udah, sampai dengan turun pesawat tuh si penari itu ngikutin si bapak gitu sambil nari. Dia jalan tapi sambil nari, lo bayangin kan seremnya kayak apa. Bajunya juga ijo-ijo gitu katanya Mbak Kikan. Bahkan cuma bengong doang liatin gitu kan, karena kan si bapak itu udah melototin aja, pokoknya jangan macem-macem gitu karena itu punya saya gitu. Dan Mbak Kikan yang ngeliatin, itu pengalaman pribadi Mbak Kikan sendiri waktu dia bekerja di sekitar tahun 2004 katanya segitu. Itu cerita dari Mbak Kikan. Oke, makasih banyak ya Mbak Kikan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.